Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabullah hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Man jawa malja'una Muhammad yaumal hawali bihi tahasham. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wan nuru jaa bihi Muhammad wal haqqu bayyana in takallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'la samai sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wal jundu hina ghaza Muhammad minhum malaikatun tasawwam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
الدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أثر اللهم قبره الكريم بعرف سديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Khususnya besok di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama dengan beliau-beliau itu dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah walaupun agak kremis ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan malam ini senantiasa mendapatkan tambahan barokah, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang dapat kita amalkan di dunia ini. Insyaallah hasilnya kita nanti terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, melanjutkan pertemuan minggu kemarin bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW sudah dibahas 2 kali, malam ini ketiga kalinya, yaitu kelanjutan Nabi Muhammad begitu sampai di Masjidil Aqsa itu disambut oleh para nabi yang lain. Bahkan dalam satu riwayat itu melaksanakan sholat, dan yang
makmum itu bukan cuma para nabi tapi juga malaikat. Setelah itu Nabi Muhammad dilanjutkan, disiapkan tangga oleh malaikat Jibril untuk naik menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai di atas langit ketujuh itu Nabi Muhammad harus menghadap sendiri, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "A'las sama'i sama Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam." Karena sudah di atas langit ketujuh, malaikat Jibril tidak berani melanjutkan mendampingi Rasulullah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah langsung menghadap Allah dengan ucapan tahiyat namanya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu hormatnya Nabi Muhammad kepada Allah. Kalimat ini diabadikan untuk pelaksanaan sholat bagi semua umat Islam, khususnya yang ketika Nabi itu bertahiyat kepada Allah, Allah menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatan tetap pada engkau wahai Nabi, rahmatnya Allah dan juga barakahnya. Karena kalimat ini khusus kepada Nabi, lalu Nabi memohon ucapan diwangsuli apa yang Allah katakan itu tadi. Lalu Nabi matur kepada Allah, "Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin." Keselamatan tetap pada kami ya Allah dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh semua. Jadi di situ menjadi dalil bahwa kalimat Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin manfaatnya kita mendoakan orang lain. Jadi terus terang semua umat Muhammad sedunia itu dari berbagai suku dan agama, negara, bangsa itu yang karena diikat dengan satu akidah maka mendapatkan doa dari semua orang yang sedang melaksanakan sholat. Begitu juga kita semua mendapatkan doa dari mereka ketika mereka melaksanakan sholat. Kalau memang kita termasuk hamba Allah yang betul-betul iman beragama Islam. Jadi di situ menjadi dalil bahwa doanya saudara kita yang seakidah, seagama itu nyambung kepada kita walaupun beda suku dan bangsa. Beda etnis juga, tetapi kalau sama keyakinannya sama, beragama Islam, walaupun mohon maaf orang Jepang, orang Perancis, orang Inggris, orang Cina, itu yang beragama Islam mendapatkan doa dari semua hamba Allah yang melaksanakan sholat. Karena kalimat ini abadi. Semua umat Islam pasti baca doa ini. Dari tahiyatnya Nabi, kemudian jawaban dari Allah, kemudian permohonan Nabi kepada Allah, itu diabadikan kalimatnya. Saya ulangi kembali supaya urut. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ini tahiyatnya Nabi kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Setelah itu Nabi Muhammad matur kepada Allah menanggapi jawaban dari Allah, "Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin."
Setelah ini selesai, para malaikat bersaksi itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita baca syahadat, begitu sampai pada kalimat illallah, maka telunjuk kita diangkat, itu dijadikan sebagai isyarat bahwa keyakinan kita yakin percaya hanya kepada Allah satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sebagai simbol saja. Tetapi ini penting untuk pemahaman kita di dalam melaksanakan sholat, khususnya ketika tahiyat. Telunjuk kita diangkat satu ini menyertai kata-kata illallah. Jadi hanya Allah saja satu. Maksudnya begitu. Kemudian ada saudara kita yang sholat itu waktu mengangkat telunjuk itu, telunjuknya diutak-utak. Ini mohon maaf ya, ini dalam fikih itu makruh itu. Jangan diutak-utak, diginikan ini. Ini kurang bagus itu. Jadi ya illallah begitu saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Ini hanya sebagai isyarat bahwa Allah satu. Kita menyembah kepada Allah yang satu. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa difahami oleh saudara-saudara kita yang selama ini kalau sholat itu mengangkat telunjuk lalu diutak-utak begitu. Itu rumongsoni apa itu? Dalam riwayat katanya Nabi pernah begini. Mungkin sedang suasananya dingin, jadi gerak semua, termasuk telunjuk tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini hikmah tahiyat yang Nabi sampaikan kepada Allah sampai kepada jawaban dari Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi, dan doanya Nabi kepada Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian persaksian dari malaikat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini mengandung hikmah yang sangat besar untuk kita semua sebagai umat Muhammad mendapatkan kata-kata abadi sampai akhir zaman. Tahiyat ini. Jadi selama orang itu melaksanakan sholat pasti mengungkapkan tahiyat ini, termasuk kita semua. Nah, monggo ada hikmah penting, dapat pemahaman ketika Nabi melaksanakan Mi'raj, menghadap Allah, menyampaikan tahiyat tadi. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama, amanat yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, pelaksanaan sholat selama ini kita laksanakan 5 waktu itu. Yang asal mulanya dalam riwayat itu 50 waktu. Supaya kita tahu juga, itu juga hasil suri teladanannya Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Sholat 50 waktu itu, mohon maaf ya, andai kata mau digabungkan pemahaman ketika itu sampai sekarang, mungkin banyak umat Muhammad yang tidak sholat bahkan karena menyita waktu itu. Habis waktu kerja, habis waktu istirahat. 50 waktu
dalam waktu 24 jam. Dengan kebijakan Nabi Muhammad, mohon kepada Allah supaya dikurangi dari 50, lalu oleh Allah dikurangi beberapa kali sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Dengan perbandingan 1 kali sholat itu sama dengan 10. Nah di sini rahmat nikmat Allah berikan kepada Nabi Muhammad berikut umatnya cukup melaksanakan 5 kali sama dengan 50 kali. Artinya pahala ganjaran 1 kali sholat itu sama dengan 10 kali. Di sini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berikut umatnya termasuk kita. Begitu ditelusuri pemahaman yang saya kaji itu memang inti daripada sholat itu kan kita melaporkan diri kepada Allah dalam proses perjalanan hidup kita di waktu hidup 24 jam. Setiap waktu duhur misalnya lapor kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti asar demikian juga, maghrib juga, isya juga sampai pagi subuh, sholat subuh. Andai kata tidak ada titik berhentinya untuk melaksanakan sholat itu, berarti awake dhewe cuman hidup, kerja, tidur, makan gitu, mubeng itu. Makan, kerja, tidur, nanti makan lagi, kerja lagi, tidur lagi. Jadi tidak ada berhentinya itu. Umpama bis lewat itu tidak ada terminalnya gitu loh. Alhamdulillah kita ini dengan Allah melalui Nabi Muhammad diberi titik berhenti setiap waktu 5 kali yang kita melaksanakan sholat itu, maksudnya melaporkan diri kepada Allah. Mulai pagi sampai siang perjalanan awake dhewe dilaporkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagus sekali itu. Mohon maaf kalau yang tidak sholat bagaimana? Tidak ada titiknya. Pokoknya 24 jam itu tadi. Kerja, makan, tidur, nanti kerja, makan, tidur. Cuma gitu, mubeng-mubeng, tidak ada titiknya, tidak ada terminalnya. Jadi kita itu supaya bisa memfungsikan kehidupan yang Allah berikan selama 24 jam itu ada titik istirahatnya, matur kepada Allah. Ini inti daripada amanat yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, sholat 5 waktu. Saya tegaskan betapa pentingnya sholat itu di sisi Allah dan derajatnya sholat sangat tinggi karena satu-satunya perintah Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad harus naik ke atas yaitu sholat. Tapi kalau puasa, zakat, haji dan yang lain-lain itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad berikut umatnya Nabi waktu ada di bumi. Tetapi kalau sholat Nabi Muhammad harus naik dulu ke atas. Jadi itu menandakan bahwa sholat itu mempunyai kualitas derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, lebih daripada yang lain. Makanya menjadi tanda orang itu Islam, iman atau tidak ada pada sholat. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ini hasil perjalanan Nabi ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha.
Perjalanan ini dalam riwayat hanya sebagian dari satu malam. Itu juga diropel mulai dari Isra, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, lalu turun lagi Nabi sampai di Mekah. Itu dalam riwayat sebelum subuh sudah ada di Mekah. Bahkan dalam riwayat itu ibaratnya orang yang duduk itu, bekas duduknya itu masih ada. Petilasan yang ditempati tadi itu Nabi sudah datang kok. Sudah turun lagi di Mekah. Perjalanan ini memang di luar nalar itu. Supaya kita tahu bahwa kita harus meyakini sesuatu yang dalam Islam harus kita yakin masuk akal atau tidak, nalarnya bisa atau tidak, tetapi kewajibannya harus yakin. Di antaranya perjalanan Isra Mi'raj ini yang harus kita yakini. Karena menurut akal, coba dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja perjalanan beribu-ribu kilo itu. Bukan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, itu sudah di atas segala-galanya. Itu bi qudratillah wa iradatihi. Semata-mata dengan kekuasaan Allah dan kehendaknya. Jadi bukan normal seperti perjalanan orang biasa, harus naik pesawat, bukan seperti itu. Nabi memang diangkat derajatnya dengan proses Isra Mi'raj itu sedemikian tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, begitu Nabi di pagi hari sampai di Mekah itu selesai. Dalam riwayat selesai semua kegiatan, mungkin diantaranya ibadah selesai, karena kaum muslimin yang mu'allaf itu yang baru masuk Islam atau baru percaya kumpul di situ, lalu Nabi kasih tahu bahwa perjalanan yang Allah takdirkan kepada Nabi Muhammad itu disampaikan di muka umum. Semua jemaah setelah pagi itu, bapak-bapak, saya tadi malam ditimbali Allah dari sini sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, terus ini tadi saya turun sampai sini. Langsung itu yang mu'allaf yang baru-baru itu langsung banyak yang murtad itu, langsung tidak percaya. Muhammad, kamu sudah mulai kapan kamu mulai sinting Muhammad? Jadi Nabi Muhammad disinting-sintingkan. Nabi Muhammad dianggap kurang akal. Apa bisa dari sini ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke atas lagi turun sebelum subuh sudah di sini? Apa kamu tidak gila itu? Kamu gila Muhammad. Ya Allah, pokoknya Nabi Muhammad itu dipoyoi dengan orang-orang yang kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Jadi misalnya ada 30 orang itu, hampir 30 itu murtad semua, tapi ada satu dari sekian yang murtad itu ada yang masih mempertahankan keyakinannya. Perjalanan Nabi itu karena ditolak mentah-mentah oleh mereka, dengan sendirinya mereka murtad itu. Jadi saya tegaskan di sini supaya kita tambah yakin bahwa percaya tentang perjalanan Isra Mi'raj itu wajib bagi kita. Kalau kita menolak, naudzubillah min dzalik, itu namanya tidak dalam posisi beragama Islam. Dengan kata lain murtad tadi. Ada dari beberapa suku di situ
lalu mempunyai pertimbangan untuk tanya peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, katanya rembukan ke ketua suku di situ, kepala sukunya, ayo mak tanya pada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang sebagai kepala suku juga waktu itu ditanyai sesepuh lah, kalau di sini sesepuh tanya dulu, kalau di sini pemerintah ya tanya dulu kepada Pak Lurah, kalau tingkat kota tanya dulu kepada wali kota, kan gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar dianggap patokan untuk dimintai jawaban peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, karena tidak masuk akal diajak oleh satu dari sekian banyak suku itu, kepala sukunya menghadap ke Sayyidina Abu Bakar. Lalu rombongan ke sana, kula nuwun Abu Bakar, ini kami dijadikan, kami ini jamaah kalau bahasa sekarang, dibuat bingung oleh perilakunya Muhammad. Lah gimana? Katanya tadi malam dari sini ke Masjidil Aqsa, Palestina sana. Terus dari Masjidil Aqsa naik katanya ke atas, sebelum subuh sudah di sini. Apa percaya sampean itu? Katanya kepala suku yang tadi mau minta pertimbangan kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa iya? Apa itu yang bicara Nabi Muhammad? Iya, ngomong begitu. Ini sudah ada jemaah teman-teman semua banyak yang nolak karena itu tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal itu. Muhammad itu mulai kapan itu sudah mulai sinting itu katanya. Pokoknya Nabi Muhammad dipoyoi oleh mereka. Menurut kamu gimana Abu Bakar katanya? Apa betul itu menurut kamu perilakunya Muhammad kayak itu? Mosok dari sini ke Palestina ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik lagi sebelum subuh sudah sampai di sini lagi, kan itu tidak masuk akal itu. Dan Abu Bakar diam. Wah, itu sesuatu peristiwa yang memang mengejutkan katanya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Peristiwa yang kalau bahasa sekarang spektakuler, ya kan? Tetapi saya terus terang, kalau yang bicara Nabi Muhammad, bagaimanapun, saya pribadi tetap percaya, karena itu Nabi. Katanya Sayyidina Abu Bakar begitu. Kalau yang bicara Nabi Muhammad, seperti apapun pembicaraannya saya percaya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar diberi lakop julukannya namanya As-Siddiq tadi. Karena satu-satunya kepala suku yang percaya tentang peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu Sayyidina Abu Bakar. Yang lainnya itu sudah banyak yang murtad itu. Karena mereka memang baru-baru masuk Islam itu. Lalu dengan Nabi diberi sesuatu persoalan yang mereka sama sekali tidak connect gitu. Hatinya dengan persoalan yang terjadi pada Nabi Muhammad. Inilah peristiwa hikmah yang sangat besar di bulan Rajab 15 abad silam, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, yang penting kita sekarang mengambil pelajaran dari perjalanan itu. Hikmah bagi kita, alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih percaya atas apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, khususnya Isra wal Mi'raj. Kalau dilihat dari ilmu akidah, itu memang tidak bisa dibahas dengan kata-kata normatif itu, karena itu
lewat jalur biqudratillah wa iradati itu. Hanya dengan kekuasaan Allah dan kehendaknya sehingga itu terjadi gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ulangi kembali, hasil daripada perjalanan Isra itu satu-satunya hasil yang sangat menguntungkan kita adalah pelaksanaan sholat 5 waktu. Alhamdulillah sampai detik ini kita semua sudah melaksanakan. Mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan ini menjadi bukti bahwa diri kita hamba Allah yang taat beribadah, menjadi hamba Allah yang takwa, menjadi hamba Allah yang betul-betul banyak syukurnya kepada Allah. Karena bagaimanapun kita ikrar dalam kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya dan ibadah saya, hidup saya, mati saya, semuanya itu keagungan Allah. Saya pusatkan menuju kepada Allah semua. Itu penegasan yang konkret dari semua hamba Allah yang melaksanakan sholat. Kemudian hikmah yang sangat penting juga kita bisa mendoakan saudara kita yang lain. Syukur-syukur mereka sedang sholat juga sama dengan kita, tapi kita baca doa. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa dari orang lain kepada kita, dari kita kepada yang mereka. Itu dalilnya itu. Kemudian doa-doa yang kita baca di pelaksanaan sholat itu semua itu untuk memuji dan memohon kepada Allah, menyatakan diri bahwa diri kita adalah hamba Allah yang taat gitu. Jadi dengan sendirinya metode keyakinan kita yang hakiki, kuat dan mantap itu ya sholat itu. Kalau kita ingin cari ketenangan yang hakiki, yang betul-betul tenang, satu-satunya ketenangan kita pribadi ya, waktu kita sholat. Tetapi sholat itu dilaksanakan betul-betul sholat gitu ya, bukan cuma formalitas gitu. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan sedikit kaitannya dengan pelaksanaan Isra Mi'raj, khususnya di bulan Rajab 15 abad silam yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hasilnya untuk kita semua dan keluarga kita tetap melaksanakan perintah Allah lewat sholat tadi. Amin Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.